Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halimah Sadia, Stambuk D10119110 dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang pendekatan di dalam hukum administrasi. Adapun pendekatan yang pertama yaitu pendekatan terhadap kekuasaan pemerintah. Artinya semua tindakan atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan pejabat atau usaha negara harus dapat ditunjukkan hukumnya berdasarkan perundang-undangan. Nah, yang kedua, pendekatan terhadap hak-hak dasar. Artinya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemerintah bertindak, dan juga perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat, dan harus peraturan perundang-undangan yang menghormati hak-hak dasar warga negaranya. Yang ketiga, ada pendekatan fungsionaris atau pendekatan pribadi. Artinya pendekatan inilah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, karena pendekatan ini menitik beratkan pada perilaku aparatur negara dalam memberikan upaya pelayanan publik. Nah, maka dari itu muncullah pertanyaan mengapa pelayanan publik itu harus baik. Yang pertama, jika pelayanan publik ini baik, maka warga negaranya juga akan memberikan teras yang baik. Yang kedua, pelayanan ini juga bersifat monopolistis, yang artinya hanya dapat dilakukan oleh lembaga tertentu yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, indikator keberhasilan pemerintah atau negara salah satunya diukur dari tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik yang mereka terima sebagai warga negara. Bahkan di dalam Undang-Undang tahun 2009 tentang pelayanan publik, bukan hanya warga negara tetapi juga penduduknya yang ada di dalam Republik Indonesia. Yang ada di dalam Republik Indonesia juga harus mendapatkan pelayanan yang baik, yang sesuai asas-asas pemerintah dan asas-asas korporasi yang baik. Dalam pembelajaran hukum administrasi ini kita dapat menyimpulkan pendekatan dalam hukum administrasi itu ada 3. Yang pertama itu pendekatan terhadap kekuasaan pemerintah. Kita dapat ilustrasikan yang berarti semua tindakan, semua perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan tata usaha negara harus dapat dibuktikan dasar hukumnya berdasarkan perundang-undangan. Secara singkat, pendekatan terhadap kekuasaan pemerintah itu adalah agar semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan atas hukum, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, untuk meminimalisirkan atau mencegah agar terjadinya suatu penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang. Nah, yang kedua, pendekatan terhadap hak-hak dasar. Ketika kita berbicara tentang hak dasar, kita bisa membedakan antara hak dasar dengan hak asasi manusia. Nah, kalau hak asasi manusia itu adalah pemberian langsung dari Tuhan, diberikan kepada setiap manusia, dan oleh karena itu pemenuhannya tidak boleh dikurangi. Yang selanjutnya, hak dasar adalah hak yang diberikan spesifik oleh negara terhadap warga negaranya. Sehingga kalau hak asasi manusia ini bersifat universal, sedangkan hak dasar ini tergantung dengan bagaimana negara mengatur tentang hak tertentu yang diberikan kepada warga negaranya.
Pendekatan yang selanjutnya itu ada pendekatan fungsionaris atau pendekatan pribadi. Bisa juga dikatakan pendekatan perilaku. Pendekatan ketiga ini juga mengatur tentang norma perilaku. Sebenarnya norma perilaku tersebut sudah kita adaptasikan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di pasal tersebut, di situ diatur pelaksanaan pelayanan publik. Misalnya pelayanan publik itu harus bersikap ramah, sopan, dan tidak diskriminatif. Harus adil terhadap semua warga negaranya. Oke, sekian dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.